Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susialawati dengan NIM 21310110004. Di sini saya akan menjelaskan tentang ligmeter atau pengukur cahaya. Pengertian ligmeter. Ligmeter adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya atau mengukur jumlah cahaya yang masuk melalui alat uji ukur cahaya ini. Dalam fotografi, pengukur cahaya yang sering digunakan untuk menentukan exposure yang tepat untuk foto. Biasanya, ligmeter akan mencakup sebuah komputer, baik digital atau analog. Ligmeter berperan sebagai indikator yang berfungsi untuk menampilkan kekuatan exposure yang telah diukur oleh metering, sedangkan besar kecilnya kekuatan exposure secara skala besar berdampak pada kecerahan gambar. Jenis-jenis ligmeter. Ligmeter sendiri secara umum terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah reflected ligmeter, yaitu cahaya yang telah dipantulkan oleh subjek. Reflected ligmeter sesuai dengan namanya reflected, yaitu ligmeter jenis ini akan menghitung cahaya yang telah dipantulkan oleh subjek dan kemudian memilih setting exposure kamera, aperture, shutter speed, dan ISO agar supaya tonalnya 18% abu-abu atau gray. Pada sebuah kamera, untuk mengaktifkan fitur ini cukup mudah, yaitu dengan menekan setengah tombol shutter. Masalah yang sering terjadi dari reflected ligmeter adalah ligmeter dapat mengalami kesalahan apabila subjek foto terlalu banyak bidang hitam atau putih. Jika subjek memiliki banyak bidang berwarna hitam, maka akan menghasilkan foto menjadi abu-abu alias terlalu terang. Sedangkan apabila pada bidang putih akan menyebabkan pemantulan terlalu banyak cahaya sehingga foto yang dihasilkan akan menjadi agak sedikit gelap dan abu-abu. Selanjutnya yang kedua yaitu incident ligmeter, yaitu cahaya yang telah jatuh ke subjek. Apabila ingin menghitung cahaya yang akan jatuh ke subjek foto, penggunaan incident ligmeter mode akan lebih akurat. Hal tersebut karena penggunaan mode ini akan dapat mengukur secara langsung kuantitas cahaya yang akan jatuh ke subjek, bukan dari cahaya yang dipantulkan. Cara menggunakan incident ligmeter adalah dengan menempatkannya ke subjek foto, kemudian mengarahkan kubah putih ligmeter dan hadapkan ke arah cahaya, lalu tekan tombol pada ligmeter. Apabila arah cahaya yang menerangi subjek foto dari arah samping, hadapkan kubah ke arah lensa. Hal ini dapat membantu dalam perhitungan f-stop yang lebih akurat. Penggunaan setting f-stop yang tepat akan terlihat pada layar LCD pada kamera. Selanjutnya fungsi ligmeter. Fungsi ligmeter yaitu satu, untuk mengukur tingkat kecerahan yang biasanya dibutuhkan untuk fotografi konvensional. Kemudian dua, untuk mengukur intensitas cahaya atau mengatur jumlah cahaya yang masuk menggunakan metering. Sejarah ligmeter. Tipe ligmeter yang paling awal digunakan disebut extension meter dan memiliki barisan angka dan huruf yang menunjukkan filter kepadatan partikel zat. Pengguna extension meter, umumnya fotografer, akan memosisikan instrumen tersebut di depan subjeknya dan mencatat filter terpadat yang masih dapat menghantarkan cahaya. Huruf dan angka pada petunjuk filter digunakan sebagai indeks terhadap grafik kombinasi bukaan, aperture, dan rana shutter untuk kecepatan film tertentu. Kekurangan extension meter adalah sifatnya yang analog, tergantung pada sensitivitas mata masing-masing penggunanya serta interpretasi subjektif. Instrumen pengukuran cahaya di masa selanjutnya menggunakan teknologi seperti selenium, CDS, dan fotodetektor silikon. Ligmeter selenium dan silikon menggunakan sensor yang bersifat fotovoltaik, menghasilkan voltase yang proporsional terhadap paparan cahaya. Sensor selenium menghasilkan voltase yang cukup besar untuk koneksi langsung terhadap instrumen sehingga tidak membutuhkan baterai. Namun, sensor selenium tidak dapat mengukur intensitas cahaya rendah secara akurat, misalnya bohlam pijar, cahaya lilin, cahaya bulan, dan bintang yang sampai ke bumi, dan lain-lain. Sensor silikon membutuhkan sirkuit amplifikasi dan sumber daya seperti baterai untuk pengoperasiannya. Ligmeter CDS menggunakan sensor fotoresistor di mana resistensi elektriknya berubah secara proporsional terhadap paparan cahaya. Ligmeter CDS juga membutuhkan baterai untuk beroperasi. Sebagian besar ligmeter modern menggunakan sensor silikon atau CDS. Instrumen-instrumen modern ini menunjukkan paparan cahaya menggunakan jarum galvanometer atau layar LCD. Bagian-bagian ligmeter. Power button untuk menyalakan atau mematikan alat, lumisphere sebagai sensor cahaya, memory button pengukur ini dapat menyimpan hingga 9 nilai
terukur dalam memori untuk cahaya yang datang dan cahaya yang dipantulkan serentak. USB port digunakan sebagai perangkat penghubung. ISO button digunakan untuk mengatur ISO. Average digunakan untuk mengatur brightness. Midtone button untuk menetapkan pembacaan sebagai warna tengah untuk membandingkan kecerahan dengan pembacaan berturut-turut. Measuring button digunakan untuk menentukan nilai yang kita inginkan. Judge atau JOG wheel untuk menaikkan dan menurunkan angka dan memilih mode yang ingin digunakan. Mode button untuk menyeting spesifikasi pengukuran akan dilakukan. Incident atau reflected spot selector dial untuk beralih dari cahaya insiden ke pembacaan titik yang dipantulkan. Cara menggunakan lag meter. Cara menggunakan lag meter antara lain satu, masukkan baterai pada bagian belakang lag meter. 2. Tekan tombol power. 3. Untuk memilih jenis pengukuran cahaya, perlu memutar bagian incident. Di bagian tersebut terdapat ambient mode dan spotlight mode. Untuk mengganti nilai T, shutter speed, dan F, aperture, dapat menekan tombol mode lalu putar measurable button. Sedangkan untuk mengganti ISO, tekan tombol ISO lalu putar measurable button. Yang kelima, setelah menyesuaikan nilai di atas, nilai luxnya akan muncul pada layar. Yang keenam, sedangkan dalam mode spotlight mode hanya perlu melihat melalui bagian spot lens untuk mengukur titik cahaya tertentu. Yang ketujuh, setelah mengarahkan spot lens pada titik tertentu, maka angka yang ingin kita ketahui akan muncul. Cara perawatan alat. Untuk perawatan alat yang perlu diperhatikan adalah sensornya karena bersifat sangat sensitif. Sensor ini harus diamankan pada tempat yang aman sehingga sensor ini dapat terus berfungsi dengan baik karena sensor ini merupakan komponen yang paling penting. Kemudian penggantian baterai. Baterai perlu diganti apabila dalam layar panel menunjukkan kata low bat atau gambar baterai. Cara mengganti baterai dengan membuka tutup baterai yang ada di belakang alat ini, kemudian mencopot baterai yang habis, lalu menggantinya dengan yang dapat digunakan. Baterai yang digunakan adalah baterai dengan tegangan 9 volt atau tergantung pada spesifikasi alatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pelafalan yang tidak tepat atau ada hal-hal yang kurang. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.